Jual jeruk. Beli 1 pon dapat setengah pon gratis, hanya 7 sen. Beli 1 pon dapat setengah pon gratis, hanya 7 sen. Ayo lihat. Jual jeruk. Minggir. Jujur. Biarkan aku pergi. Jalan. Kalian monster. Jelaskan, biarkan aku pergi. Di mana Zhang Yaqin? Aku tidak tahu. Kalau mau hidup, katakan yang sebenarnya. Ayah. Ayah, Zero. Pergi, Zero, pergi. Ayah, katakan di mana Zhang Yuchan aku. Tidak tahu. Aku melawan kalian. Zero, pergi. Ayah dari pengadilan kematian. Pamanchu. GRU. Di mana Zhang Yaqin? Zero, aku tidak tahu. Kalian penjahat. Zero, pergi. Ayah. Jalan. Jangan lari. Zero. Cepat. Pergi cepat. Pergi dari sini. Mau lari kemana? Jangan sentuh dia. Lepaskan dia dan. Jelaskan, di mana Zhang Yuchan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Mau bilang atau tidak aku? Tidak tahu. Kalau tidak bilang, kamu mati hari ini. Kalau tidak mau mati, katakan sekarang. Cepat. Bagus, ayo. Pen gun. Mary. Paman Chang. Chang Yuchan. Kamu. Orang hina. Untuk mengajakku keluar. Antak berurusan dengan dua anak yang tidak bersalah. Kalau kamu berani, datanglah padaku. Bagus. Chang Yuchan. Hari ini, aku akan membuatmu sulit terbang. Paman Chang. Kamu harus hati-hati, Kakak Chang. Hei Tai. Paman Chang. Tidak mau. Pergi. Jauh, pergi jauh. Tuan. Wuji. Kamu memudahkanku menemukanmu. Pergi cepat. Berkat dia, ini adalah Wuji. kamu tidak bisa lolos dari Gunung Lima Jariku. Ikuti saja mertuamu dengan patuh. Mertuaku. Tidak. Bibi, Dan. Nenek, kamu seorang wanita tua. Kenapa menyusahkan anak seperti ini? Pekerjaan nenekku tidak perlu diperhatikan. Aku benar-benar bosan hidup. Pergi jauh. Woji, cepat pergi, Bibi. Pergi. Bibi. Ikut aku. Bibi. Bibi, cepat bangun dan berdiri. Orang yang mertuaku inginkan sudah ditentukan. Uji, Xiaofu, di mana keberanianmu? Xiaofu, di mana keberanianmu? Kamu lari kemana?
Guru. Jujur saja, Sen. Murid bertemu guru. Bagaimana kabarmu, kakek? Kakak Ding, kakak. Jingyue? Kakak. Jinshen, nenek Jinhua. Kamu tidak berada di Pulau Lingxi. Kenapa kamu di sini mengganggu anak-anak? Mei Gui Nontai. Aku ingin mengambil seorang murid. Kenapa kamu harus ikut campur? Aku tidak ingin menjadi murid. Dia yang memaksaku untuk pergi. Lihat. Anak ini tidak menginginkannya. Kenapa kamu harus memaksa orang lain? Pada saat itu, keterampilan Anggar Kuos yang terkenal di seluruh dunia. Aku tidak tahu apakah itu akan diturunkan kepada muridmu. Berapa banyak waktu yang tersisa? Jangan khawatir. Bahkan jika hanya satu orang yang berhasil tersisa, itu cukup untuk menghadapi iblis jahat. Nenek tua, beraninya kamu bersikap kasar kepada guruku? Tuan. Dengan semua tembaga dan besi yang rusak, dia masih ingin melawanku. Senjata kelas rendah. Sebenarnya aku tidak layak bersaing dengan tuan-tuan. Pedang surga awalnya jatuh ke tangan Ami. Pedang itu sangat kuat bahkan sebelum dihunus. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bolehkah aku melihat pedang itu? Setelah pedang ini dihunus, tinja tidak akan kembali sampai melihat darah manusia. Aku menyarankanmu untuk tidak melihatnya. Keterampilan bertarung pedang pemimpin sekte Miegui juga layak. Sampai jumpa. Lee. Ikutlah dan gengkyu. Aku tidak akan pergi. Ikutlah denganku, biarkan aku pergi. Aku tidak akan pergi. Ikutlah denganku sekarang. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Lee. Hawking New,
keluar dan mati. Tuan Ho sudah mati. Wuji. Calm. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk Hu Qingniu. Menyelesaikan permusuhan dengannya selama bertahun-tahun. Jika orang lain tidak tahu batasnya, mereka akan menderita. Jangan salahkan aku jika aku keras. Bagaimana dia meninggal? Minum Raken. Adalah Qingniu. Aku datang jauh-jauh ke sini untukmu. Bagaimana bisa kau mati seperti ini? Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini ketika aku benar-benar bunuh diri dengan minum racun. Ini adalah balas dendam besar suamiku yang tidak bisa kusampaikan sendiri. Apakah kejahatan berbalas? Lari, lari, lari. Cepat pergi. Siapa? Ini. Siapa ini? Siapa orang ini? Aku tidak pernah melihat siapapun. Hei Tai. Hati-hati. Siapa yang datang? Sangat sedikit orang. Namun seberapapun ini,
menyakitiku. Sangat menyakitkan. Jangan berteriak. Tidak, berhenti berteriak. Tidak. Jujurlah. Setiap dari kalian memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 10 hari atau setengah bulan. Ibu mertua, kami tidak memiliki dendam denganmu. Mengapa kau melakukan ini pada kami? Lihat betapa sedihnya kau. Baiklah, aku akan berbaik hati dan menunjukkan jalan yang benar. Penyakit langka ini hanya bisa disembuhkan oleh satu orang di dunia, dan orang itu adalah King Neo, tabib abadi dari lembah kupu-kupu. Tapi King Neo memiliki julukan, tidak menolong yang membutuhkan. Ingat, untuk mengambil kode yang kuberikan. Jangan datang ke sini. Ada yang berencana jahat padamu. Di mana tikus-tikus ini? Keluar. Ternyata Dia adalah Tai Chung dari Kunlun dan istrinya, Sanggo. Memuakan untuk hadapi iblis dengan segala cara yang diperlukan. Jangan bicara omong kosong padanya. Hari ini aku membalas dendam untuk guruku. Balas dendam pada Chonlon. lalu gunakan semua yang kau tahu. Cepat pergi. Kau adalah utusan kiri dari Sekte Ming Yang Xiao, Paman Yang, Adik. Kasiku. Bagaimana kau tahu namaku? Panggil dia Baba, dia adalah ayahmu. Jangan takut, adik. Keselku. Jelaskan masalahnya, anak. Perempuan siapa dia? Dia adalah anak perempuanmu. Ibunya adalah Ji Xiaofu, pahlawan wanita dari sekte Emi Xiaofu. Kau adalah anak perempuan Xiaofu. Xiaofu punya anak perempuan.
Kau adalah anak perempuanku. Kau adalah anak perempuanku. Ayah, Aku punya anak perempuan. Jangan nangis, jangan nangis. Kita tidak menangis. Jangan menangis. Anak perempuanku yang baik. Adu pada ayahmu. Di mana ibumu? Di mana ibumu? Katakan padaku, di mana Xiaofu? Paman Yang. Jangan sedih saat aku memberitahumu ini. BBG adalah anak perempuan yang sudah meninggal. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Xiaofu. Hidupku, Yang Xiao. Selama kau, Ji Xiaofu, adalah seorang wanita Xiaofu. Aku ingin kau berjanji padaku bahwa setelah aku pergi kau tidak boleh mengkeraku lagi. Kau tidak boleh menanyakan kabarku. Paman Yang, cepat, ayah. Mereka sudah bangun, ayah. Paman Yang, ayo. Paman Yang, cepat bangun. Cepat bangun, ayah. Paman Yang. Wak. Bagaimana dia meninggal? Kakak Megwei menawarkan posisi kepala sekolah sebagai hadiah. Bibi G datang untuk membunuhmu. Bibi G menolak untuk setuju, jadi biarawati itu menamparnya sampai mati. Kamu bodoh. Cinta dan kesetiaan Bibi G yang mendalam berarti aku. Lebih baik mati daripada menyakitimu. Sebelum aku mati, aku akan mengirimkanmu tanpa penyesalan. Tanpa penyesalan. Tanpa penyesalan. Namaku Yang Bohui. Yang Bohui. Betapa indahnya nama itu. Yang Bohui. Aku sangat merindukan ibuku. Akan sangat baik jika ibuku bersama kita. Ibumu tidak mati. Dia hanya di surga di atas, mengawasi kita, ingin melihat kita hidup bahagia. Dia ingin melihat kita hidup kuat. Karena itu, kita harus bahagia. Kita harus tertawa. Dengan cara ini, dia bisa merasa nyaman. Bibi G, sebelum dia mati, biarkan aku menyerahkan adikku Bohui padamu. Jadi mari kita akhiri di sini. Kakak, kamu sudah tidak bersama kita lagi. Kakak, apakah kamu punya hal lain yang harus dilakukan? Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Adik,
Aku menempuh perjalanan jauh untuk membawa putriku kembali. Entar kenjia padaku. Bagaimana aku bisa tidak membalasmu? Apapun yang kamu inginkan, tanyakan saja. Paman Yang, BBG tidak meremehkanku. Dan aku tidak akan mengirimkanmu penyesalan. Jika kamu punya permintaan lain, aku benar-benar tidak layak mendapatkan kepercayaanmu. Pemuda langka yang tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku orang yang bersyukur. Tinggallah bersamaku dulu. Aku berjanji dalam 1 atau 2 tahun. Aku akan mengajarkanmu seni bela diri paling canggih. Sebagai balasannya. Setuju atau tidak? Terima kasih, Paman Yang. Tapi aku adalah murid Wudang. Aku tidak berani mempelajari trik orang lain. Kamu adalah murid Wudang. Na Yin Letim. Paman Yin memperlakukanku seperti keluarga. Kali ini, BBG, tolong jangan biarkan aku membawa penyesalan ke sisimu. Sebenarnya, hariku merasa sedikit bersalah padanya. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Cukup sampai di sini. Aku akan pergi sendiri. Oak. Adik kecil, Aku tidak bisa membalas kebaikanmu pada kami. jika kamu membutuhkanku di masa depan, yang tidak akan mengelak dari tanggung jawabnya. Terima kasih, Paman Yang. Jangan menyesal bilang kamu takut dingin. Harta Ouji. Harta Paman Yang. Jangan menyesal. Selamat tinggal. Sekarang. Selamat tinggal, saudaraku. Selamat tinggal. Saudara Wuji. Tolong jangan pergi, Saudara Wuji. Jangan pergi. Saudara Wuji. Aku akan merindukanmu. APA, kamu baik-baik saja? Dengarkan ayah. Jangan menangis. Berhenti menangis. Apakah kita akan bertemu lagi? Kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal, tanpa penyesalan. Selamat tinggal, Paman Yang. Hati-hati, saudara. Wuji. Saudara Wuji. Saudara Wuji. NAK. Ambil ini. Wuji, lawanlah. Benar-benar tidak berguna. Apa kabar, Kak? Apakah kemampuan bela diriku masih bagus? Ayo pergi ke taman.
Wudong Chongquan. Kamu terlalu liar. Bagaimana perasaanmu, juara? Kakak kedua, Sekte Shaolin Kung Tung Kianlan. Kalian adalah anjing. Aku adalah singa emas, aku tidak takut padamu. Shidasya. Kami bukan musuhmu. Kami adalah temanmu. Kamu bukan temanku, kamu membohongiku. Terima kasih pahlawan. Terima kasih, ayah, kami melakukan ini untuk kamu. Terima kasih, kami melakukan ini untuk kamu. Kamu harus percaya pada kami. Ayah, Biarkan aku keluar, ayah. Song. Dermawan sangat baik padaku. Kamu adalah saudaraku, si pembagi. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membalas. Libi. Baik tidak bertarung. ayah, Kamu palsu. Kamu bukan raja. Jangan tertipu oleh singa. Apa yang kamu katakan, anak kecil? Kakak, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Paman Cho. Aku tidak menyebutnya lagi. Sang. Dermawan yang kamu bicarakan adalah ayahku. Sang. Raja singa. Dia adalah ayah palsu. Aku tidak akan mengakui kesalahanku. Apakah kamu mencari kematian? ayah, apa? Kamu baik-baik saja? Aku bilang itu palsu. Ini bukan lelucon. Paman Chu, itu benar. Suami. Ibuku buta. Dan ini mana tuh? Sang, cacat terbesar adalah ayah tiriku menjadi buta. Tidak ada seorang pun di dunia bela diri Tiongkok yang tahu bahwa dia datang untuk berpura-pura menjadi ayah baptisku. Jadi dia sama sekali tidak tahu tentang itu. Kamu benar-benar anak sang dermawan. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku bohong padamu? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah. Terkena pohon palem misterius dan dalam bahaya besar. Aku cuma mau cari tempat mati dengan tenang. Aku nggak mau merepotkan siapapun. Jadi, aku nggak bilang siapa diriku. Aku dengar kamu bilang kalau orang yang menolongmu adalah ayahku. Dan setelah itu aku nggak bisa lagi ngomong. Aku takut kamu pikir aku pura-pura. Dan cari keuntungan. Jadi kamu memang anaknya Sang Wuxia? Ada bukti lain apa? Kamu anaknya Sang Wuxia. Kekekeo. Dulu adalah Yin Tianzeng, pemimpin Heavenly Eagle Sect. Pamanku adalah Raja ini. Ayahku dipaksa mati di ulang tahun ke-100 sang guru besar oleh berbagai sekte. Maka mereka berada di Taizipu, Gunung Gudang. Oh ya Miracle, sebenarnya adalah anak dari orang yang menolong kita. Tapi hal ini nggak boleh salah. Kalau enggak, aku sudah salah sangka pada Tuan Xie. Sudah. Terlambat untuk menyesal. Paman Chu, orang ini pasti bukan Xie Xun, Raja Singa Emas. Kalau ada yang bohong, biar disambar petir. Adik, ikut aku. Adik, kalau orang ini palsu, kita harus bunuh dia. Seharusnya aku tanya dulu, di mana pendekar Si? Tapi aku nggak bisa bilang. Paman Cho, aku lakukan ini untuk ayah dan ayah tiriku. Lo juga adalah hilang. Dia juga luka parah. Bagaimana mungkin aku nggak percaya kamu? Bahkan kalau kamu nggak tanya, aku akan tetap ceritakan kejadian bertahun-tahun lalu. Ayah dan ibuku terdampar di pulau es dan api yang Aku mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Wuji. Tapi mengurus anak yatim itu hal besar saat ini. Balas dendam nomor 2. Si dan Chia sendirian di pulau es dan api. Pastinya sangat menderita. Jika aku bisa melihatmu,
Aku akan mati tanpa penyesalan. Paman Chu. Ayo kita pergi ke Pulau Es dan Api bersama, ya? Ini tempat ayahku bersembunyi dari musuh. Peternakan yang dibangun khusus. Dekat Hongmei Villa. Ada banyak peternakan lain seperti ini. Paman Chu. Kamu sangat perhatian. Mai. Kakak, kondisi tubuhmu tidak baik. Kita tinggal di sini beberapa hari sebelum pergi. Mai, adik, aku akan mengizinkanmu pergi ke laut. Bagus. Weji. Weji. Kamu sudah tidur? Apa yang kamu lakukan di kamarku larut malam begini? Kenapa kakak Chen menekan titik akupunturku? Untungnya, ayah angkatku mengajarkanku cara membuka titik akupuntur. Kamu bilang lebih mencintaiku. Tapi aku tetap lebih mencintai adikmu. Tentu saja aku mencintaimu. Itu yang kamu katakan padaku. Aku bilang padanya bahwa kamu lebih mencintainya. Ternyata kakak Chen menekan titik akupunturku. Dan takut aku tahu dia bertemu sepupunya. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Paman. Aku sudah lama tidak bertemu sepupuku. Haryani, jangan datang. Mari kita bicara. Mari kita lihat Wuji. Ve menyelinap keluar. Jika kamu menunjukkan kelemahan padanya, Kita akan gagal. Baik. Aku menekan titik akupunturnya. Dia tidur di sana seperti babi mati. Tunggu sampai aku kembali untuk membuka titik akupunturnya. Itu bagus. pokoknya, hati-hati. Paman, aku juga harus kembali. Aku khawatir tuanku sedang menunggu dengan cemas. Aku akan pergi dan berbicara dengan tuanmu juga. Perjalanan ke Pulau Es dan Api ini telah direncanakan dengan hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Berjalan. Apa maksud Paman Chu? Jika dia melihat kelemahan, aku khawatir kita akan gagal. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Tuan, kau bilang di lautan luas. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukan pulau itu? Aku ingin kembali tapi tidak bisa. Tapi apa yang bisa kulakukan? Jika kau takut, jangan pergi. Tidak ada yang namanya mendapatkan sesuatu tanpa usaha di dunia ini. Jika kita beruntung sampai ke Pulau Es dan Api, Tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bela diri si Shun, mereka sama sekali bukan lawan kita. saat itu, pedang pembunuh naga sudah dalam genggaman kita, dan kita mengeluarkan perintah untuk seluruh dunia patuh. Saudara, Wu dan aku menjadi pemimpin dunia persilatan berdampingan. tapi ku dengar Raja Singa Emas ini, Xie Shun, menonjol dalam kungfu. Mengaum di Pulau Wangbanshan. Banyak master bela diri. Semua terkejut sampai bodoh. Menurut murid-murid, kita tidak bisa bertarung terbuka saat tiba di pulau. Cukup racuni makanan dan minumannya. Jangan bilang dia buta saat itu. Bahkan jika matanya utuh, dia tidak pernah menyangka anak angkatnya akan membawa orang untuk menyakitinya. Ini rencana yang brilian. Ini hanya saja nenek moyang Chu dan Wu adalah ksatria terkenal. Tidak pernah menyentuh racun. Karena aku tidak tahu apa-apa tentang racun. Paman Yao sering bepergian di daratan tengah. Dia pasti akan menemukan cara.
Kita benar-benar harus terus memainkan sandiwara ini. Aku adalah Raja Singa. Aku tidak takut padamu. Sepanjang jalan, Kau masih harus mendekati orang ini. Sampai kita mengambil nyawa Shishun. jangan tunjukkan warna aslimu. Jangan tunjukkan warna aslimu. Pamanku luar biasa. Aku melihat pria ini menggunakan gudang cangguan. Jenderal sayap kiri yang membunuh Sen Er. Aku mulai meragukan identitasnya. Kemudian dia memintaku mencoba ilmu bela dirinya. Dan aku memang menemukan beberapa detail tentang ilmu bela dirinya. Bagaimana lagi aku bisa mendapatkan kepercayaannya? Apa selanjutnya? Ayahku Menamparko. Ayahku tidak pernah memukulku sejak aku kecil. Sakit. Ya, Ayah, bisakah kau berjanji satu hal untukku? Hari-hari ini aku melayani anak itu. Aku juga sudah menderita banyak. Kurasa kita bisa menunggu sampai tiba di Pulau Api dan Es. Bunuh Shishun dan dapatkan pedang pembunuh naga. Biarkan aku membunuh pria ini sendiri. Untuk mengatakan bahwa kita menggunakan trik untuk menipunya. Dan memberitahunya di mana Shishun berada. Pria ini seharusnya tidak menjadi orang jahat. tunggu sampai kita membunuh Shishun. Setelah mendapatkan pedang pembunuh naga. Butakan anak itu. Tetap saja di Pulau Api dan Es. Kakak Chu, Kau terlalu baik hati. Memang tradisi keluarga yang mulia. Aduh, Adik kecil, kau di mana? pegunungan di sini sangat curam. Jika aku dalam bahaya, bagaimana aku bisa layak terhadap penyelamatku? Woji. Apa kau melakukan kesalahan? Mendekatlah. Adik kecil, Wuji Wuji. Wuji. jangan lari. Kejar, jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Wuji. Adik kecil. Jangan lari. Adik kecil. Adik kecil, milikku. Adik kecil. Saudaraku, akhirnya aku menemukanmu. Kakak, tempat ini sangat berbahaya. Ayo kembali, bersama kami. Jangan datang ke sini. Datang ke sini atau aku akan lompat. Jika mati, kau tidak pernah mendapatkan pedang pembunuh naga. Bagus. Bagus, bagus. Apa yang kau katakan? Apa hubungannya ini dengan pembunuh naga? Apa yang kau katakan? Apa hubungannya ini dengan pedang pembunuh naga? Berhenti berpura-pura. Aku tidak akan menipumu lagi. Apa yang aku pura-pura? Ayahmu adalah penjagaku. Jadi bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Karena kau menginginkan pembunuh naga. Kau menampar putrinya di hadapanku. Dan mendirikan tugu peringatan untuk mengenangnya. Bahkan dengan risiko membakar istana. Hal yang sangat besar. Hanya cuma untuk menjaga aku. Hanya cuma untuk menjaga aku. Agar kau bisa memiliki pedang pembunuh naga, kau benar-benar berusaha keras. Hanya pisau rusak? Apakah itu benar-benar berbahaya bagiku, Chu Changling? Kau adalah putra seorang dermawan. Sebuah. Kisah yang sangat menyentuh yang kau buat, bukan? Aku juga ingin melihat. Apa yang istimewa dari pisau rusa ini? Bisakah kau menjual hatimu? Wuji. Kau salah paham padaku. Aku benar-benar peduli padamu. Tidakkah kau merasakannya? Bagaimana bisa kau meragukanku? Tidak. Perlu melihatku seperti itu. Aku merasa mual. Dia membunuhku. Aku sangat bodoh. Dan aku sangat menghormatimu. Kau adalah seorang laki besar. Seekor ular yang baik. Karena kau tidak mempercayaiku, aku tidak punya pilihan selain mati. Untuk membuktikan tidak bersalah. Aku Tidak mau. Parenti, ikut aku. Parenti bersikap kekanak-kanakan. Adik kecil, ayah, paman,
Simpan tenagamu. Aku khawatir kau tidak bisa datang nanti. Hei Tai. Hati-hati. Jatuh dan hancur berkeping-keping. Hari kau melarang, aku akan mengkhianati ayah tiriku. Meskipun aku terkoyak-koyak, aku tidak akan pernah menyerah. Kau, Masih tidak percaya padaku. jika aku percaya padamu lagi, aku akan menjadi orang bodoh. Aku, Bersampa padamu. Jika aku memaksamu mencari ayah baptismu lagi. Aku tidak punya tempat untuk beristirahat. Tuhan benar-benar mengungkapkannya. Aku bisa membuat sumpahmu menjadi kenyataan. Lihat itu. Mungkin kita punya jalan keluar. Hati, Hei Tai. datang seperti aku. Datang. Hanya jika kau, Setuju, karena aku tahu kau. Tidak mau pergi. Tidak. Edekannya memaksamu. Bukan? Datang, seperti aku. Naik perlahan. Datang. Hati-hati. awan dan kabut, sungguh. Surga di dunia. Paman Chu, mungkin lebih baik kita tetap bersama untuk mengembangkan Tao. Bagaimana menurutmu? Kau bicara omong kosong. Hadak APA di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Paman Chu bijaksana. Hari ini, membiarkan pedang pembunuh naga berakhir seperti ini. Kau menyesal? Aku, Chu Changling, tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Ya. Kamu sudah menyia-nyiakan semua usahamu. Bahkan jika aku memberimu pedang pembunuh naga, sekarang, kamu bisa menggunakannya untuk terbang. Akankah kamu melarikan diri hidup-hidup? Paman Cho, kamu sudah tua. Kamu sudah menikmati banyak hal. Bahkan jika aku mati saat ini, apa yang akan kusesali? Ini semua salahmu. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup. Jangan lari. Berhenti. 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 Jangan lari. Adik kecil, bisakah kamu membantuku? Datang dan berikan aku pertolongan. Adik kecil. Aku mohon, aku tidak bisa lagi. Cepat, cepat, cepat. Yang lebih tua datang.
Aku. Bagaimanapun, racun dingin bisa membunuhmu kapan saja. Jika kamu melarikan diri, kamu akan disiksa sampai mati. Lebih baik menunggu kematian di surga ini. Ini adalah berkah dari Tuhan. Paman Cho. Paman Cho. Paman Cho. Bisakah kamu mendengarku? Adik Kessel, Datang. Kembali ke sini. Paman Chu berjanji tidak akan menyakitimu. Kemana gua ini menuju? Paman Chu. Gua ini terbuka di kedua sisi. Sisi. Saya penuh dengan pohon hijau dan bunga warna-warni. Lembah. Ini indah. Apakah kamu punya makanan di sana? Aku punya buah-buahan liar di sini. Dan ada ikan dan hewan liar. Lempar beberapa ke aku dengan cepat. Oke. Ada lagi? Lalu. Kamu bilang bahwa kamu punya pemandangan indah dan makanan enak di sini. Ya, Benar kamu. Membantu aku sampai ke sana. Lubangnya sangat sempit dan panjang. Kamu tidak bisa melewatinya. Aku kelaparan di sini. Tergantung suasana hatiku. Aku akan memetik buah untukmu saat aku sedang bahagia. adik kecil, ada apa denganmu? Racun dingin telah menyerang. Bagaimana kabarmu, adik kecilku? Kakak, kamu baik-baik saja? Adik. Kakak. Pelin. Cepatlah, berikan aku makanan. Berikan ini padaku. Ini dia. Kakak. Kenapa makanannya belum siap begitu lama? Sudah cukup. Pergi ke sana. Kakak, hampir selesai. Zero, cepat. Kakak, mereka sudah panik. Berani mendesak mereka. Aku tidak bermaksud mempermalukan mereka. Kakak tidak sabar. Jangan terburu-buru. Aku takut mereka akan menyalahkan mereka karena lambat nanti. Terlambat untuk bergerak cepat. Aku pikir, setelah makan, semua orang harus pergi berlatih. Kalau tidak, dia akan marah lagi. Tolong cepat. Kakak. Cepat. Cepat untuk kebaikanmu. Saudariku, serahkan ini padaku. Zero tidak bisa mengatakan itu. Kami, murid Gunung Emei, adalah satu darah. Bagaimana bisa hanya kamu yang tersisa? Zero. Dapur terlalu besar. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kakak Tercua, Zero adalah yang termuda di Emei. Kamu perlu melakukan lebih banyak. Pekerkan. Jika kita semua terlambat bersama, apakah kakak akan lebih marah? Ini mungkin alasan untuk menghukum murid lain. Ya, Zero benar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sekarang pergi. Ayo pergi. Terima kasih, Zio. Sudah jelas. Terima kasih. Maka kami akan pergi dulu. Burung layang-layang masuk ke hutan. Burung oriole kuning terbang melewati pohon willow. Aku bahkan tidak bisa berdiri dalam posisi kuda, jadi aku mengajarimu sia-sia. Hantu kakak perempuan gadis Yui. Kenapa kita tidak lanjut latihan setelah makan malam?
Semua orang lapar. Tidak ada tenaga lagi. Ya, kakakku, aku sangat lapar. Aku yang jadi kakak atau kamu yang jadi kakak? Aku beritahu kamu. Karena guru sudah memintaku untuk mendisiplinkan kalian, kalian semua harus patuh pada perintahku. Jika satu orang tidak berlatih dengan baik, seluruh kelompok akan kelaparan bersamanya. Terus berlatih Sunudast. Aku bahkan tidak bisa memegang pedang. Bagaimana master merekrutmu ke Mei? Memalukan. Angkat Jia. Dia saudariku. Gadis giok mundur. Semangati aku, semuanya. Dia tidak terlihat setengah mati. Ketika Ami masuk, itu jauh lebih sulit daripada ketika kamu masuk. Tapi aku tidak punya keluhan. Aku masih belajar keras siang dan malam. Aku lihat kamu lagi. Kamu hanya tahu makan dan muncul dengan bakat membosankan dan kemajuan lambat. Kamu mau lakukan ini lagi? Aku akan minta guru mengeluarkanmu dari Ami. Zero tahu kekurangannya. Pasti dia akan menutupi kekuranganku dengan kerja keras. Tentu kamu harus bekerja keras. Wudang tidak akan menginginkanmu lagi, tapi jika guru tidak kasihan padamu dan membawamu masuk, kamu bahkan tidak tahu di mana berkeliaran. Pergi dan berlatih dengan pedang. Ya. Jika kamu tidak berlatih dengan baik, tidak ada yang boleh makan. Kalian semua dengarkan aku. Suatu hari aku akan menjadi presiden Ami. Pertama-tama, aku ingin mengusir kalian, murid-murid yang tidak menjanjikan. Dari Ami? Apa yang salah? Denggengku? Itu benar. Kakak, kamu benar. Kakak, kamu benar. Bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Kakak, itu benar. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Lanjutkan latihan. Dia melakukan ini setiap malam. Zero sangat rajin dan tekun, dan dia yang paling mudah. Ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di siang hari, jadi dia selalu memanfaatkan malam hari untuk berlatih pedang di waktu luangnya. Apa yang terjadi padamu? Tunggu sebentar. Aku akan membantumu. Aku membawakanmu obat. Ayo, jangan.
Takut? Semuanya akan baik-baik saja segera. Paman Chok, aku membawakanmu makanan. Adik. Berikutnya, ada lagi? Hei, Monyet kecil, berikan. Adikku, anak baik ada lagi? Apalagi? cepat, cepat. Berikutnya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Teknik. Pedang sekarang disebut teknik pedang penghancur. Ini adalah teknik pedangku. Sekarang kamu bisa menggunakan teknik pedang ini. Ayo saling menipu. Lihat siapa yang lebih memahami ini. Bagaimana kamu berlatih ini? Guru? Aku yang lebih tua. Aku duluan. Jingwei, Jingshan. Ya. Kakak, aku minta maaf. Terima kasih atas sarannya. Profesor, apakah penampilanku bagus? Dalam waktu yang sangat singkat, kamu bisa mengingat 80% teknik pedang. Itu sangat bagus. Zero, kenapa kamu bersembunyi di samping? Ayo, coba dan cobalah. Guru. Dasar murid tidak bagus, aku tidak. Melihatnya dengan jelas dan aku tidak mengerti. Bahkan jika kamu bertanding, kamu pasti akan kalah. Tidak ada gunanya membual. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu tidak termotivasi? Berapa banyak orang yang ingin belajar seni anggar di Gunung Emi? Latihan adalah kesempatan yang baik. Kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan. Seng, guru berkata. Pada kakak Chu, jangan terlalu puas diri. Gerakan ini sangat luar biasa. Sangat menakjubkan. Kakak, maafkan aku. Zero. Teknik pedang yang baru saja kamu gunakan bukanlah teknik pembunuhan pedang. Bukankah aku memintamu untuk bertanding dengan pedang penghancur? Bagaimana bisa kamu sembarangan? Tuan, situasinya sangat kritis tadi, dengan satu cara atau lainnya. Aku secara alami berharap Tuan akan memaafkanku. Seni anggar harus dipelajari langkah demi langkah. Kamu tidak bisa melakukan apa saja sesukamu. Jika kamu tidak menanganinya dengan benar, kamu akan terburu-buru untuk mencapai kesuksesan. Kamu tahu bahwa kamu bisa mati kapan saja. Song, murid mengikuti instruksi guru. Banggan. Terus berlatih. Jatuan. Jangan khawatir. Aku pikir kamu akan segera belajar dari gurumu. Tidak, perlu tinggal di sini dan melakukan pekerjaan berat. Tentu saja,
Aku mengalahkan kakakku hari ini. Jah, kamu hebat. Tidak, itu adalah kakakku yang mengizinkanku. Kakakku. Kakak. Kenapa? Karena makanan yang aku masak hari ini tidak enak. No. Kamu sehat. Oak, pergi dan sibuklah. Bagaimana bisa kakak memukul seseorang? Hendeken. Semua orang berhenti sejenak. Kalian semua harus belajar dari adik perempuan, Cho, Jia. Baru bergabung dengan perusahaan dan pengalamannya minimal. Tapi orang-orang tidak peduli sama sekali. Setiap hari aku hanya memikirkan bagaimana berjuang untuk menjadi yang terbaik. Belakangan ini, dia sangat cerdas. Ini adalah panutanmu. Nol, yang bodoh sejak lahir. Jika ada kemajuan dalam bela diri, itu semua berkat pengajaran yang teliti dari kakak. Ya. Mari kita bertarung hari ini. Aku ingin melihat jenis subjek apa yang kamu ajarkan. Biarkan semua saudari melihat bahwa keterampilan bela dirimu telah meningkat signifikan. Zirwo tidak pandai bela diri. Aku takut akan membuatmu tertawa. Berhenti bicara omong kosong dan bergeraklah. NOL. Apa yang bisa aku lakukan? Nol tidak sehebat yang lain. Terima kasih atas bimbingannya, guruku. Kamu ingin mengalahkanku. Berhenti berhayal. Apa kamu? Apa? Bahkan jika kamu lapar, kamu tidak bisa memakanku. Ada apa? Kamu merasa mual? Aku akan membantumu melihat. Kenapa ada luka yang besar ini? Sakit? Sakit? Kalian di sini juga menyakitiku. Sepertinya ada sesuatu di sini. Tidak, masalah ini harus diselesaikan. Aku harus membantumu mengeluarkannya. Aku akan mencari sesuatu. Tunggu aku. Monyet putih, kamu harus mundur. Baiklah. Akan segera siap. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Apa ini? Tolong bersabarlah. Aku akan menjahitnya untukmu. Bersabarlah. Baiklah. Semuanya akan segera baik. Banyak buku. Bagaimana ini terlihat seperti Alkitab? Dia kuat, angin sepau-sepau bertiup di atas bukit dan membiarkan bulan purnama bersinar di sungai.
Berisi. Aku punya cukup energi. Untuk kelas 1. Bukankah itu rahasia dari sihir 9 yang? Tapi ini lebih detail daripada yang diajarkan guru Kutai padaku. Pada suatu kesempatan, Tuan Juiwan terluka. Nyonya, Kuo siang dan aku akan siaga siang dan malam. dalam mimpiku, kami. Masih membaca panduan 9 yang. Nanti, Master Wusi dari kuil Shaolin akan juga datang untuk menjaga kami bertiga. Mereka Samuatella Mengaful Teks Panduan 9 yang. Tapi mereka memahaminya berbeda. Guo Xiang, sang pahlawan wanita, tersebar luas. Master, Zen tanpa warna terlalu tinggi. bagaimana dengan aku? TAPI Diamernai. Panduan 9 yang telah dicuri sejak lama. Xiao Xiangzi dan Yin Kexi sudah dicuri. Keberadaan mereka tidak diketahui. Ini juga terjadi selama beberapa dekade terakhir. Sebuah Kasus besar yang belum terpecahkan di dunia persilatan. Master Tai pernah berkata bahwa keahlian sihir 9 yang tertulis di celah Sutra Lancavatara. Apakah ini Sutra Lancavatara? Apakah ini adalah keahlian sihir 9 yang lengkap dari monyet kecil? Mengapa kamu pikir kitab suci ini ada di perut monyet putih? Tidak apa-apa, semua ini tidak penting. Master Tai pernah berkata, asalkan aku belajar keahlian sihir 9 yang, itu bisa sepenuhnya menghilangkan racun dingin dari tubuh. Monyet kecil, kamu selamat, kamu selamat. Hebat, aku akan mencobanya dulu. Dia kuat karena dia kuat. Dia kuat karena dia kuat. Siapa? Kamu? Apa tujuan menyerbu Gunung Emi di malam hari?